Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini masih tentang turunan trigonometri. Untuk subbabnya adalah turunan kedua dan nilai stasioner. Nah, yang pertama turunan kedua. Nah, dari judulnya sudah jelas ya, turunan kedua. Berarti nanti fungsinya diturunkan sebanyak 2 kali. Jadi F diturunkan jadi F aksen, nanti F aksen diturunkan jadi F double aksen. Jadi intinya dia diturunkan sebanyak 2 kali. Nah, ini contohnya, ini ada 2, yaitu Fx sin 5x, yang kedua Fx tangan x. Bablasan. Nah, yang pertama ini kita langsung turunkan saja F aksen x itu sama dengan 5 cos 5x. Langsung ya, karena kita sudah sering, jadi langsung saja. Nah, lalu yang kedua adalah F aksen x double aksen x 5, itu dari asalnya dari sini, dan dia tidak memiliki elemen x. Cos, turunan cos itu adalah min sin 5x, lalu dikali 5 turunan dari yang 5x ini, jadi turunan keduanya. Berarti hasil akhirnya adalah min 25 sin 5x. Seperti itu untuk turunan yang kedua. Lalu lanjut. Yang kedua itu adalah Fx sama dengan tangan x. Nah, langsung saja berarti F aksen x sama dengan turunan tangan itu adalah sekan kuadrat x. Nah, lalu turunan keduanya, karena ini ada kuadratnya, kita menggunakan aturan rantai, berarti 2 ini ke bawah dikali sekan x dikali turunan dari sekan, yaitu adalah sekan x kali tan x dikali 1 dari x nya itu. Tapi ini nggak usah karena nggak ngaruh. Berarti 2 ini sama ya, berarti dia bisa disatukan jadi sekan kuadrat x dikali tangan x ya, seperti itu ya. Lanjut, yaitu mencari nilai stasioner atau nilai maksimum dan minimum. Nah, ini ada beberapa persyaratan ya. Kalau F aksen x itu sama dengan 0 disebut titik stasioner. Nah, yang kedua, kalau F aksen x sama dengan 0, lalu turunan keduanya itu F double aksennya dia lebih besar dari 0, maka dia disebut titik minimum. Nah, hati-hatinya di sini. Dia ininya lebih besar, tapi di sini disebut sini minimum. Lalu yang kedua kebalikannya, sama. Di sini dia lebih kecil, tapi dia di sini disebutnya maksimum. Nah, yang terakhir, kalau dia F double aksennya itu sama dengan 0, dia disebut titik belok. Nah, langkah-langkahnya ini ada ya, sudah ya. Jadi yang pertama tetap kita mencari turunan pertama. Lalu yang kedua kita mencari titik stasionernya, yaitu ini F aksen x itu sama dengan 0. Lalu yang terakhir kita menentukan jenis stasionernya, yaitu antara ini minimum, maksimum, atau belok. Ini contohnya ada 2 ya, yaitu yang pertama sin 2x, yang kedua 2 cos 3x dengan batasan 0 sampai 360 derajat. Ini saya bagi 2 karena kayaknya bakalan banyak. Nah, yang pertama kita menentukan turunan pertamanya dulu, langsung saja F aksen x, berarti 2 cos 2x. Lalu B nya itu mencari titik stasioner yang dicapai, yaitu waktu F aksen x itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0, berarti 2 cos 2x itu sama dengan 0.
Nah kalau kayak gini kan 2 kali berapa yang hasilnya 0, berarti kan ini harus sama dengan 0. Nah ini enggak kita tulis, biarkan saja, berarti cos. Paham ya maksudnya ya? Kan 2 kalau dikali 0 hasilnya 0, berarti yang wajib 0 hanya ini tidak perlu, makanya ini tidak saya tulis di bawah. Nah untuk menyelesaikan seperti ini kita harus menyamakan kanan dan kirinya. Untuk mencari X nya, cos yang hasilnya 0 itu berapa? Yaitu ada 2, yaitu cos 90 atau cos 270. Kenapa 270 ini masuk? Karena rentangnya dia di antara 0 sampai 360. Kalau hanya 180 hanya 90. Berarti nanti di sini ada 2 nilai. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung ambil itunya saja. Di sini cos 2x itu sama dengan 90. Cos carry. Atau cos 2x sama dengan cos 270. Ini bisa diambil x-nya saja, berarti 2x sama dengan 90. Berarti x-nya sama dengan 45. Kalau ini 270, ini kan sama dengan 135. Nah ini kita udah ketemu titik stasionernya. Nah lalu yang ketiga, yang C. C itu menentukan jenis stasionernya. Berarti kita mencari turunan kedua dari fungsi ini. Ini turunan keduanya, berarti f double aksen x, turunan kedua dari ini. Ini berarti langsung saja ya, min 4 sin 2x. Nah di sini kita mencari dia naik dan turunnya dari fungsi stasioner ini. Nah, berarti ini kita masukkan f double aksen dari x-nya ganti 45. Berarti sama dengan min 4 kali sin 2 kali 45. Itu sama dengan min 4 sin 45 berapa? Sin 90. Sama dengan min 4 kali 90 berapa? 1. Itu sama dengan min 4. Nah karena dia itu lebih kecil dari 0, ini disebut ini dari yang awal tadi loh. Kalau dia lebih kecil dia maksimum. Lalu yang kedua, kalau f double aksen dari 135 sama dengan min 4 kali sin 2 kali 135. Itu sama dengan min 4 kali sin 270. Sin 270 berapa? Min 1. Itu sama dengan 4. 4 itu lebih besar dari 0, berarti sini. Nah ini itu nilai minimumnya. Lalu untuk kita mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya, kita kembalikan ke fungsi pertama ini. Nah, jadi fx sama dengan sin 2x. Ini berarti ini nilai yang lupa tak tulis. Biar urut kita minimum dulu ya. Berarti untuk minimum, nilai minimum berarti f minimumnya ini kan, berarti f 135 itu sama dengan sin 2x. Berarti sama dengan sin 270. Hasilnya adalah min 1. Berarti nilai minimumnya adalah 135, min 1. Ini minimum.
Kalau nilai maksimumnya berarti F45 sama dengan sin 2x. Ini jadi sin 90 sama dengan 1. Berarti nilai maksimumnya adalah 45,1. Seperti itu. Jadi ini minimum, nilai minimum. Ini nilai maksimum. Agak panjang ya. Nah, lalu yang kedua sama. Kita di sini pertama yang A, cari turunan pertamanya, berarti f aksen x sama dengan ini jadi min 6 sin 3x. Nah, yang kedua cari f aksen x sama dengan 0. Di min 6 sin 3x ada 0. Ini berarti sin yang hasilnya 0. Itu kalau enggak 0 ya atau sin 180. Ini enggak perlu ya. 6-nya enggak usah. Karena kalau ini isinya 0 otomatis ini hasilnya 0. Berarti sini sin 3x sama dengan sin 0 atau sin 100 carry sin 3x sama dengan sin 180. Berarti 3x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0. Ini 3x sama dengan 180, x-nya sama dengan 60. Nah, yang C kita tadi mencari jenisnya. Jenisnya dia diturunkan sebanyak 2 kali. Untuk mencari jenisnya, berarti ini diturunkan lagi. Berarti min 18 cos 3x. Lalu kita coba nilai-nilai ini. F double aksen yang 0 dulu. Di min 18 cos kali 3 kali 0. Cos 0 min 18. Ini dia lebih kecil dari 0, berarti maksimum. Lalu yang kedua F double aksen 60. Itu sama dengan min 18 cos 3 kali 60. Sama dengan min 18 cos 180. Min 18 kali ini min 1 sama dengan ini lebih besar dari 0, berarti dia minimum. Nah, terus kita tinggal mencari titik maksimum dan minimumnya dengan memasukkan nilai-nilai tadi ini. Berarti kita cari nilai minimumnya dulu. Nilai minimum berarti F minimumnya tadi 60 ya. F60 sama dengan 2 cos 3 kali 60 cuman 2 kali cos 80 sama dengan 2 kali cos 180 itu 2. Berarti titik nilai maksimumnya itu adalah 60,2. Nah, lalu nilai maksimumnya itu tadi di F0. Berarti 2 kali cos 3 kali 0 itu sama dengan ini salah ya, ini min.
kosong min 1. Berarti ini 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Berarti nilai maksimumnya 0 kurang derajat, 2. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya iri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.